Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Riratul Aisy, NIM 2405031100028. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu manajemen karir. Nah, manajemen karir ini adalah proses pengembangan, perencanaan, dan pengendalian jalur karir seseorang agar mencapai tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Nah, tujuannya di sini agar berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan peluang yang tersedia dalam organisasi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang 5 metode itu. Yang pertama, siapa sih yang melakukan manajemen karir? Nah, yang melakukan manajemen karir ini di sini saya tuh menjelaskan ada 2 metode ya. Yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada dalam organisasi. Nah, jadi yang pertama di sini ada individu atau karyawan. Nah, di sini individu karyawan itu yang bertanggung jawab merencanakan dan mengembangkan karirnya sendiri. Contohnya kayak memilih pelatihan, mencari peluang promosi, atau meningkatkan kompetensi. Dan yang kedua, organisasi atau istilah lainnya itu perusahaan atau HRD, yaitu yang menyediakan sistem bimbingan dan kesempatan karir bagi karyawan-karyawannya. Contohnya memberikan pelatihan, rotasi jabatan, promosi atau evaluasi kerja. Nah, di sini terus yang kedua adalah bagaimana manajemen karir dilakukan. Nah, manajemen karir dilakukan itu ada 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan karir, yang kedua ada pengembangan karir, yang ketiga ada penilaian karir, dan yang terakhir ada penyesuaian karir. Itu yang setahu saya ya, ada 4. Nah, yang pertama ini perencanaan karir. Perencanaan karir ini menentukan tujuan karir dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang kedua adalah pengembangan karir. Pengembangan karir ini meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, pendidikan, atau pengalaman pekerjaan. Yang ketiga adalah penilaian karir. Penilaian karir ini mengevaluasi sejauh mana tujuan karir sudah tercapai. Terus yang keempat, terakhir ya, penyesuaian karir. Penyesuaian karir ini melakukan perubahan arah karir apabila digunakan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kapan manajemen karir itu dilakukan. Nah, manajemen karir dilakukan ini sepanjang masa kerja seseorang. Jadi selama kamu mempunyai karir, enggak sih, kayak contohnya itu adalah ibu rumah tangga. Kayak misalkan kita itu kan kita cewek ya, kita tuh nanti bakal ke depannya 5 tahun ke depannya itu kita akan menjadi ibu rumah tangga. Banyak orang bilang, ngapain sih ambil jurusan tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Ya memang benar ya, kita tuh jadi ibu rumah tangga, tapi kita tuh nggak ada salahnya untuk melakukan sesuatu kayak hal baru. Jadi kita tuh bakal kedepannya tuh nanti kita tahu, oh iya, aku emang menjadi ibu rumah tangga, tetapi aku juga dulu pernah mengalami kayak lebih pekerjaan ini, mau terus mempunyai karir ini, ingin melanjutkan karir ini. Kan itu juga karir itu kayak suatu kayak kita masa depan, atau ingin punya, misalkan kayak kita tuh pengen punya toko, atau ingin membuka usaha baru. Itu kan itu sama kayak karir ya. Jadi nggak semua karir itu kayak percuma kita tuh ambil S1, S2, S3 sampai S Teller itu kayak percuma, kayak gak ada percuma. Itu tuh namanya juga perjuangan. Jadi untuk kayak
yang pergi PAUD itu kan pasti kayak kalian pernah merasakan kayak, ih ngapain sih anak ini ambil pergi PAUD gitu kan, nanti ujung-ujungnya ngajarin anak kecil gitu. Ya kan ngajarin anak kecil itu juga kayak berkah gitu ya, jadi kita kayak tahu, oh kalau ngurusin anak kecil tuh harus kayak gini, harus kayak gini. Ya kita juga nanti besarnya juga pasti apa kayak ngajarin, bukan ngajarin, maksudnya kita kan pasti menjaga anak sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita tuh nggak boleh sensitif cuman gara-gara omongan orang kayak, kamu tuh ngapain sih ambil jurusan ini, ntar juga ujung-ujungnya ibu rumah tangga gitu. Enggak, itu sama sekali bukan motivasi. Itu dibuang aja, dibuang ke jauh-jauh, dibuang ke laut. Jadi anggap aja itu omongan orang yang iri sama kamu, padahal kamu itu punya bakat yang harus diperjuangin. Yes, pokoknya kayak gitulah intinya ya teman-teman, Prof. Jadi kayak masa dunia kerja di awal karir, terus sedang berkembang, terus hingga mendekati masa pensiun. Jadi memang kalau orang rata-rata, kalau misalkan kita tuh bekerja di kayak di perusahaan, itu pasti kayak ada batas umurnya kan, batas umurnya sama batas umur sama ya itulah pokoknya batas umur itu pasti nanti ujung-ujungnya pasti disuruh pensiun kan. Itu nggak apa-apa, maksudnya ya kan memang udah waktunya kita ya, waktunya udah tua. Tapi selain kita mempunyai pekerjaan di perusahaan, kita juga harus punya kerja sampingan agar kalau suatu saat kita tuh pensiun, kita tuh masih punya kerja sampingan. Kayak kita tuh masih, oh berarti aku harus membesarkan perusahaanku sendiri gitu. Jangan pernah mau apa ya kalau istilahnya kata orang-orang, jangan pernah mau disuruh-suruh sama orang dalam pekerjaan. Kalau bisa kamu yang menjadi atasannya, kalau bisa kamu yang menyuruh, bukan kamu yang disuruh. Dan yang terakhir, gimana manajemen karir itu dilakukan? Manajemen karir itu dapat dilakukan di dalam organisasi, perusahaan, kayak melalui HRD, sistem promosi, pelatihan internal. Terus ada juga secara pribadi di luar organisasi, melalui kursus, sertifikasi, atau networking. Jadi di mana manajemen karir dilakukan itu bisa di mana aja ya, pokoknya di masyarakat. Dan kalau misalkan kayak kita masih siswa atau mahasiswa, itu kita mengikuti organisasi itu nggak salah, itu namanya pengalaman ya, itu pengalaman. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau misalkan kalian dapat pekerjaan apa gitu, terus waktu itu kalian itu juga bakal, oh iya aku dulu ikut organisasi ini, aku dulu kayak gini nggak sih. Jadi tuh nggak salah, meskipun kita juga tahun bertahun ke detik itu pasti kita kayak mikir, aku jadi apa ya, aku tahun depan jadi apa ya gitu. Pasti kita tuh pasti memikirkan itu. Sama seperti saya juga bingung, aku tahun depan bisa nggak ya kayak gini, aku tahun depan bisa nggak ya kayak orang-orang. Pasti semuanya itu mempunyai prinsip masing-masing. Jadi untuk kalian jangan berkecil hati, semangat untuk generasi muda, untuk generasi Indonesia. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Prof, saya